Halo teman-teman Doke Audio Mobil, depan saya udah ada Orca HDX Lite yang banyak banget kalian tanyain di kolom komentar. Di WhatsApp saya juga banyak banget yang nanyain perihal head unit ini. Terus saya itu ya males nge-reviewnya karena ya menurut saya Orca HDX ini tuh ya mirip-mirip aja sama Orca standar G3 yang ini yang udah saya bahas sebelumnya di video yang lain. Kalian tonton aja. Jadi ya saya tuh nggak terlalu mau membahas head unit ini ya, karena ya mirip-mirip aja menurut saya. BTW ini beda sama HDX Lite yang versi sebelumnya. Ini beda gitu ya. Nah, perbedaannya sama si G3 ini, dia itu ya udah bedanya itu layarnya 2K. Terus dia punya layar yang lebih gede. Gitu aja nih. 9,5 inch ya kan, tapi di dimensi ukurannya sama aja. Kalau yang ini kan 9 inch ya, gitu aja. Jadi bezelnya lebih tipis. Terus dia nggak ada NFC-nya. Lainnya itu sama persis. Jadi speknya ada di sini. Spek Orca itu betulannya nggak bohong. Jadi saya nggak akan bahas lagi, males. Nah, tuh. Ya kalian capture aja ya pokoknya. Ya dia udah bisa kamera 360, split screen, wattnya 50 watt maksimalnya. Terus apa lagi ya? Ya ada front, ada rear view kamera juga. Ada bluetoothnya 5.4. Ya sama lah kayak yang ini tuh. Tuh. Sama tuh bedanya. Cuma yang ini ada NFC-nya aja gitu loh. Ya, berhubung kalian nanya terus, jadi ya udah kita unboxing aja. Ini masih diplastikin, saya buka aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini isi dalam dusnya. Ini ada buku-buku yang kalian nggak pernah baca. Terus ini biasa, ini unitnya. Dan saya bakal langsung ke kabel-kabelnya aja, karena ya ini yang penting ya. Kadang-kadang orang nggak begitu memperhatikan, tapi kalau saya itu memperhatikan banget. Nah ini pertama dia dapat micnya bagus, lumayan beda sama yang versi sebelumnya yang G2 itu beda. Kabel-kabel kita juga dapat soket PNP dari Toyota. Padahal nggak semua mobil Toyota, tapi Orca tuh ngasihnya Toyota gitu ya. Jadi kalau kalian mobilnya bukan Toyota, ya kalian harus beli lagi tentu aja. Oke, kita bahas kabel-kabel audionya aja ya. Karena ya fokus saya itu biasanya di audionya. Kalau yang lainnya saya tuh nggak terlalu banyak bahas ya. Pertama ada GPS, seperti biasa, normal aja, bukan sesuatu yang spesial. Yang spesial ada di sini. Lumayan. USB 2 biji, colokan USB. Jangan tanya lagi, ada USB-nya 2 biji. Padahal si ini dapat 3 biji ya. Si Audiotech tuh yang 6 GB dapatnya 3 biji loh. Pertama di RCA-nya ada ini nih, ada rear, kiri kanan, ada center, ada front, dan apa lagi nih? Mana sih ini audio in. Nah, ini front out. Kiri kanan juga. CPBS DVR, subwoofer, ada aux in CPBS. Ya sama lah ya. Nah jadi dia dapatnya 5, kalau begitu 6 sama subwoofer. Depan kiri kanan, belakang kiri kanan, ada senternya dan ada subwoofernya. Tapi sayang banget ya subwoofernya cuma 1. Nggak dapat 2 kayak si Audiotech. Tapi nggak apa-apa ya. 1 atau 2 pun nggak masalah karena ya subwoofer itu mono. Kita langsung ke unitnya aja. Ini dia unitnya kayak gini. Ya udahlah persis ya, head unitnya ya gini-gini aja. Belakangnya oke, belakangnya agak beda dengan Orca G3. Kayak gini. Ya layoutnya sama persis, ininya di sini, ininya di sini, ininya di sini persis. Ini di sini ada HDMI out juga, tapi kita gak dapat kabelnya, jadi harus beli kabel sendiri. Bahannya ini metal. Ini semuanya metal, belakangnya bagus banget menurut saya, finishingnya juga rapi gitu tuh.
Kita bandingin sama yang G3. Ini yang G3 kayak gini. Tuh kan udah saya bilang sama persis cuy. Ini G3 depan, ini tuh. Tuh. Ini G3, ini HDX. Ya. Bedanya casingnya aja, tapi layoutnya semuanya sama tuh. Ya kan? Tuh. Udahlah, nggak ada bedanya tuh. Tapi menurut saya mana beratnya ya? Ya samalah, mirip, nggak ada bedanya juga sih. Oke, kita nyalain aja. Ini waktu pertama kali nyala kayak gini, ya sama-sama juga, cuma si HDX ini nuansanya merah. Kalau si kalau si G3 tuh nuansanya biru gitu ya. Tapi yang lainnya sama persis, cuma layarnya ya ini kelihatan layarnya lebih bagus gitu ya. Menu-menu di dalamnya ya sama aja, bedanya karena ini nggak ada NFC-nya, jadi nggak ada aplikasi buat NFC-nya. Ini penutupnya ini bening ya, jadi kalian nggak usah khawatir ini nggak jadi warnanya nggak jadi jelek karena ada pelindung layarnya ini nih. Jadi gambarnya normal-normal aja. Oke, menu-menunya tuh ini sama persis juga. Jadi ya mungkin saya nggak akan bahas banyak-banyak karena ya udah ya sama aja gitu, cuma layarnya 2K gitu loh. Jadi Androidnya Android 13, terus 4, RAM-nya 4, Intelnya 128. Ya, gitu ya. Tuh. Ada kamera 360-nya, udah saya bahas juga. Ya, sama juga kamera 360-nya kayak gini kalau kita nggak pasangin kamera. Tuh. Fitur 2D, fitur 3D sama persis juga. Ya bingung ya yang mau dibahas karena ya sama gitu. Ya mungkin kita bakal setel YouTube aja untuk melihat kecanggihan dari layarnya. Ya, buka YouTube-nya segitu lumayan cepat menurut saya. Tuh, buka YouTube-nya lancar-lancar, langsung kebuka, sat. Kita langsung tes video 4K video. Mana kok nggak ada ya yang biasa saya pakai? Oh ini. Ada iklan lagi, kampret. Ini plastik layarnya bening ya, jadi kalian jangan tanya lagi kalau ini tuh ngaruh ke displaynya, enggak ya, karena bagus. Maksimal resolusinya di 4K, jadi dia bisa setel 4K, tapi kita bakal di 1080 aja karena internet saya tidak kuat. Oke, ini layarnya. Ya layarnya bagus-bagus aja ya, beneran, kayaknya beneran 2K nih. Iya nih, bagus nih. Ini lebih bagus dari G3 tentu aja, seperti yang diklaim si Orca-nya juga. Jadi lebih rapet gitu dia, DPI istilahnya. Ya kalian lihat sendirilah pokoknya, apakah udah bagus menurut kalian atau masih kurang. Oke, mungkin segitu aja untuk pengecekan layarnya. Di layarnya 2K dia, tapi dia bisa setel YouTube di 4K juga. Si G3 juga sama, dia bisa setel YouTube di 4K juga. Jadi aman aja.
Nah, terus kita yang bakal kita tes karena suaranya sama kayak G3, ya udah kalian tonton video saya yang G3 aja. Kita bakal tes multitaskingnya gimana. Pertama kita bakal buka YouTube. Ini saya udah exit semua tuh. Oke, tuh. Buka YouTube. Setelah buka YouTube saya bakal buka Maps. Jadi YouTube-nya belum ditutup ya. Mana Maps-nya? Maps. Langsung kebuka juga. Setelah buka Maps saya bakal buka Google Chrome kali ya. Mana Google Chrome? Oh, ini Google Chrome. Langsung kebuka juga. Setelah itu saya bakal buka Netflix, tapi belum login Netflixnya. Langsung kebuka juga. Ini kamera saya kenapa burem ya? Setelah buka Netflix saya bakal buka Spotify, tapi belum login juga Spotify-nya. Jadi ya pengetesannya sebenarnya nggak adil-adil banget ya. Nah, langsung kebuka juga. Terus kita bakal buka YouTube. Apakah dia ada loading lagi? Nggak ada loading. Kalau kita buka Google Chrome, nggak ada loading juga. Kalau kita buka Maps, nggak ada loading juga. Tuh, langsung tuh. Tuh. Nah, ini lokasi saya di Bandung Kota, Jalan Laswi ya. Jadi bagi kalian yang berminat untuk pasang head unit ini di mobil apapun yang kalian punya, ya silahkan hubungi dan konsultasikan dulu ke saya. Kayak gitu. Tuh. Buka apa lagi ya? Kayaknya udah ya. Play Store, tapi belum login juga saya tuh. Nah, ini aplikasinya belum saya tutup. Tuh. Jadi menurut saya udah aman. Kita clear aja. Nah, kayak gitu. Ini kamera saya buram kenapa ya? Saya bingung nih. Bentar, kok kameranya buram ya? Oke. Ya udahlah ya. Ya mungkin segitu aja, karena seperti yang saya bilang kalau head unit itu mirip-mirip aja sama Orca G3. Sekali lagi bedanya, si ini dia layarnya udah 2K, tapi prosesor, RAM, internal itu sama persis. Terus dia nggak ada NFC-nya. Yang lainnya ada cooling fan-nya, support kamera 360, Apple CarPlay, Android Auto yang wireless, udah bisa semuanya gitu ya. Jadi ya sekian aja quick review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa beli di Dokeo di mobil.